Dari gerobak pinggir trotoar, sekarang punya 1.400 outlet di Indonesia dan luar negeri. Oke teman-teman YouTube, kembali lagi di channel Nambah Pinter ini dengan saya, Arfi. Kali ini di success story kita akan membicarakan tentang kebab Turki Baba Raffi dan kisah suksesnya tentunya, dan sosok perempuan hebat di baliknya, yaitu Mbak Nilam Sari. Awal memulai usaha, usianya masih sangat muda dan dia tidak bisa memasak. Tapi dia nekat mencoba berjualan kuliner dan memulai dari gerobak di pinggir trotoar. Sukses? Tidak. Usaha itu gulung tikar. Kegagalannya yang pertama belum membuatnya kapok. Dia mencoba lagi. Usaha keduanya kali ini kuliner lagi. Tapi lumayan, bertahan beberapa tahun. Sukses? Belum. Pilot dengan hutang 14 miliar rupiah. Tapi Mbak Nilam atau Mbak Nilam Sari tetap nekat, dan dia tidak menyerah. Kalau Anda penasaran dengan sukses story Nilam Sari dan kebab Turki Baba Raffi, Anda harus cek video ini sampai selesai. Beginilah kisah dari kesuksesan kebab Turki Baba Raffi. Saat itu, Mbak Nilam menikah di usia yang masih sangat muda, baru beranjak dari usia 20 tahun. Surabaya tahun 2003. Mbak Nilam dan suaminya saat itu memulai usaha kuliner dengan berjualan burger dan hotdog di pinggir trotoar dengan menggunakan satu gerobak. Modal usaha mereka didapat dari uang kado pernikahan mereka. Dan ini unik juga, Mbak Nilam itu tidak bisa memasak katanya. Usaha burger dan hotdog itu tidak bertahan lama karena mereka belum berpengalaman dan kalah bersaing dengan usaha sejenis yang lebih populer di Surabaya waktu itu. Usaha mereka akhirnya gulung tikar. Mbak Nilam dan suaminya saat itu sempat berhenti sejenak dari dunia bisnis dan mencari ide-ide baru. Masih di tahun 2003, mereka kemudian pergi ke Qatar untuk mengunjungi orang tua yang bekerja di sana. Saat mereka di Qatar itulah, mereka melihat usaha kuliner makanan kebab. Dan saat itu mereka muncul ide baru. Di Indonesia saat itu belum ada kuliner yang fokus pada jenis makanan kebab, dan mereka ingin berjualan kebab di Indonesia. Ketika mereka sampai di Indonesia, mereka mematangkan ide usaha berjualan kebab itu. Merek usaha saat itu diambil dari nama anak pertamanya, yaitu Raffi, dan Baba artinya bapak atau ayah. Tahun 2003 di Surabaya dimulailah usaha kebab Turki Baba Raffi. Kegagalan kedua. Usaha kebab Turki Baba Raffi saat itu berkembang pesat dan mempunyai cabang di beberapa kota besar. Usaha kebab Turki Baba Raffi yang awal dirintis tahun 2003 itu dengan satu gerobak di pinggir trotoar, pada tahun 2005 sudah diwaralabakan atau difranchise-kan. Tahun 2003 usaha dimulai, tahun 2005 usaha difranchise-kan, dan di tahun 2007 kebab Turki Baba Raffi sudah tersebar di sekitar 300 outlet di banyak kota di Indonesia. Namun, kesuksesan membuat mereka gegabah. Mereka menjadi sembrono dalam melakukan investasi. Dan tahun 2009, efek dari krisis ekonomi dunia menumbangkan semua bisnis mereka. Dan kerugian mereka senilai kurang lebih 14 miliar rupiah. Setelah mengalami kerugian 14 miliar rupiah, di tahun 2009 itu, kebab Turki Baba Raffi melakukan perubahan besar. Strategi bisnis diperbarui, mindset perusahaan dibenahi, dilakukan rekrutmen SDM yang mumpuni pada divisi-divisi yang penting. Ide dan terobosan baru dilakukan, semua divisi dikuatkan. Kebab Turki Baba Raffi bangkit kembali di tahun 2009 itu. Dengan tenaga dan semangat baru, mulai muncul perubahan positif. Hubungan dengan rekanan membaik. Rekanan franchise baru
berdatangan kembali. Perlahan tapi pasti, citra perusahaan berhasil diperbaiki, keuangan membaik, dan kewajiban hutang mulai bisa diangsur kembali. Tahun 2012, atau sekitar 3 tahun setelah krisis di dalam kebab Turki Baba Raffi, hutang 14 miliar rupiah bisa terlunasi. Dan agar lebih bisa bersaing, perusahaan lalu dikembangkan menjadi Baba Raffi Enterprise. Tahun ke tahun, perkembangan makin baik dan makin positif. Mereka kemudian mencatatkan banyak prestasi di Indonesia dan di luar negeri. Setelah 2012, sampai sekarang di tahun 2020, apa tidak pernah ada gejolak atau masalah di dalam perusahaan kebab Turki Baba Raffi ini? Tentu saja ada. Masalah selalu ada dalam sebuah perusahaan. Tapi berkat pengalaman, kualitas sumber daya manusia, dan strategi perusahaan yang jauh lebih kuat, masalah yang muncul bisa diatasi dengan baik dan tidak muncul efek negatif yang merusak di dalam perusahaan. Sudah cukup banyak perjalanan dan prestasi yang dicapai oleh kebab Turki Baba Raffi. Saat ini, di tahun 2020, mereka memiliki 1.400 outlet di 10 negara, termasuk di Indonesia juga. Sangat menarik, kebab Turki Baba Raffi yang dirintis tahun 2003 oleh Mbak Nilam dan suaminya saat itu, saat ini sudah mempunyai 1.400 outlet di Indonesia dan beberapa negara lain. Padahal Mbak Nilam saat itu tidak bisa memasak, tapi nekat membuka usaha kuliner. Lalu sekarang, kira-kira berapa omset kebab Turki Baba Raffi? Gosipnya sih, sekitar ratusan miliar sampai menyentuh triliun rupiah. Berkembang, pasti goyang. Itulah kata Mbak Nilam Sari. Hal itu memang terjadi pada kebab Turki Baba Raffi, dan termasuk juga terjadi pada pernikahan Mbak Nilam Sari dengan suaminya saat itu. Tapi, kita tidak akan bicarakan masalah itu. Kita akan bicara tentang motivasi, bukan berita gosip. Begitulah kira-kira cerita dari kebab Turki Baba Raffi. Kalau Anda penasaran dengan profil kebab Turki Baba Raffi, atau ingin menjalin kerjasama dengan kebab Turki Baba Raffi, ini adalah profil Instagram dari kebab Turki Baba Raffi. Dan ini adalah profil Instagram dari Mbak Nilam Sari. Oke teman-teman YouTube, terima kasih Anda telah menonton video success story kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video selanjutnya kategori kisah mereka atau success story ini dari channel Nambah Pinter. Subscribe channel Nambah Pinter ini supaya kita semua nambah pinter. Sekian dari saya Arfi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.